Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024. Seperti biasa hari Senin, I love Monday, hari yang sangat luar biasa. Kita selalu bertempur di hari Senin karena hari Senin ini adalah hari permulaan minggu ini. Terus semangat, dan terus semangat. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa untuk hari Senin kita akan mereview lagi apa yang terjadi pada minggu ini. Ya, saya memprediksikan apa yang terjadi pada minggu ini dan mari kita coba lihat rekan trader. Untuk minggu ini seperti biasa rekan trader, analisa saya ini telah saya sampaikan di video edisi sebelumnya, tapi alangkah baiknya kita melihat lagi sebelum kita masuk ke analisa harian. Untuk minggu ini saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika masih besar punya peluang sampai turun ke level paling terendah minimal di 102.210. Tapi setelah itu ya kemungkinan dia akan mencoba untuk naik lagi ke posisi yang paling tertinggi. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar saya memprediksikan bahwa dia masih punya peluang besar untuk naik ke posisi yang paling tertinggi di 1.09760. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling saya memprediksikan dia ini masih bisa bergerak, bisa sampai menembus 1.26383. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold saya memprediksikan dia ini punya peluang besar untuk naik sampai di posisi 2511. Ya, itu tinggi luar biasa banget sebenarnya. Tapi 2500 itu merupakan nilai yang bisa dicapai oleh gold kemungkinan besar dalam minggu ini. Tapi di tengah peluang naik, dia masih juga punya peluang turun sampai di 2382, keluar dari zona 2400. Dan untuk USD Jepang saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba turun sampai level 141.034. Ya, walaupun masih ada peluang naik juga di posisi 153.769. Nah, itu adalah apa yang terjadi pada minggu ini menurut prediksi market atau prediksi saya. Dan seperti biasa di setiap hari kita akan melihat tema-tema harian kita. Dan untuk tema hari ini saya mengangkat judul yang sangat luar biasa adalah penurunan terbatas emas di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah. Nah ini dia. Kenapa saya angkat tema ini? Karena rekan trader bisa lihat bahwa kenaikan yang terjadi pada emas hampir selama 1 minggu pada minggu yang lalu ditutup dengan pelemahan yang signifikan pada hari Jumat akibat data-data yang dikeluarkan pada hari Jumat. Kalender ekonomi terutama non-farm payroll dan tingkat pengangguran membuat data pembalikan arah dan emas sampai ke level pelemahan yang paling luar biasa. Kita bisa lihat langsung di platform rekan trader bagaimana pada minggu lalu emas ini dia bisa naik sampai posisi yang paling tertinggi rekan trader di posisi 2477. Akan tetapi setelah data yang dikeluarkan, rekan trader bisa lihat dengan jelas setelah data dikeluarkan dia turun sampai ke level paling maksimal, keluar dari zona 2500, 2450 di seputaran 2410. Walaupun dia bisa naik lagi dan ditutup di sekitaran 2440, akan tetapi apa yang terjadi pada hari Jumat kemarin bisa terus terjadi sampai hari ini. Rekan trader bisa lihat hari ini sempat dibuka di posisi 2444, emas ini turun sampai ke 2413. Walaupun dia sempat naik lagi di 2458 ya. Tapi apa yang terjadi pada emas saat ini itu tidak bisa dihindari dengan data-data yang dikeluarkan pada hari Jumat lalu, di mana kita bisa lihat bahwa 114.000 non-farm payroll yang dikeluarkan ini jauh dari perkiraan dan ini membuat situasi di mana pasar memprediksikan resesi ekonomi akan terjadi di Amerika. Akan tetapi pelemahan yang terjadi pada emas ini setidaknya bisa diseimbangkan dengan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Kita tahu bahwa geopolitik yang terjadi di Timur Tengah sangat luar biasa, pembunuhan pimpinan Hamas yang dalam tanda kutip
dibilang yang dibunuh, yang membunuhnya adalah Israel ya. Kita tidak tahu hasilnya akhirnya kayak gimana, tapi dibilang Israel yang mendalangi pembunuhan ini. Inilah yang menjadi alasan bagaimana konflik ini akan terus berlanjut. Dan apabila konflik ini terus berlanjut akan membuat emas berada di posisi yang mempunyai peluang besar naik ke level yang lebih tinggi. Emas sebagai aset safe haven akan selalu dicari oleh pasar dalam situasi yang sangat genting seperti masalah geopolitik seperti ini ya rekan trader. Oleh karena itu, walaupun emas masih memiliki tendensi pelemahan hari ini, akan tetapi kita harus hati-hati dengan apa yang terjadi terhadap geopolitik. Setiap pergerakan geopolitik, terutama perang yang terjadi di Timur Tengah, akan membantu emas menuju level yang lebih tinggi lagi. Dan analisa saya bahwa 2500 perlahan namun pasti akan dituju oleh emas. Kemungkinan besar kalau kita lihat, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar pada minggu ini 2500 bisa dicapai oleh emas. Tapi segala sesuatu bisa terjadi. Harap memperhatikan apa yang terjadi pada pasar fundamental, harap memperhatikan apa yang terjadi pada situasi kondisi geopolitik, harap memperhatikan terhadap apa yang disampaikan oleh para pejabat The Fed, karena itulah yang akan membuat pergerakan emas semakin bergerak terus sesuai dengan kondisi yang terjadi di pasar. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Analisa teknikal seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah indeks dolar Amerika saat ini rekan trader? Indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika dia sedikit mengalami pelemahan yang signifikan, dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini kemungkinan besar masih terus berlanjut. Tapi hati-hati juga pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini kalaupun dia melemah, dia masih bisa sampai di level paling terendah kembali lagi di posisi 102.894. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia mencoba naik lagi ke posisi tertinggi di seputaran ya rekan trader ya. Nah, tersinilah 103.350. Nah, ini dia rekan trader. Selanjutnya bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini, tendensi bullish kelihatannya akan mulai terjadi, tapi hati-hati pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa bullish ini masih bisa saja berlangsung sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.09693. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke selera asal di posisi 1.08685. Nah, ini ya trader ya. Nah, ini dia. Ini menurut saya apa yang akan terjadi pada euro angkel saham dolar pada hari ini. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa pound sterling tendensi bearish masih tetap ada, walaupun saat ini bullish masih bisa saja terjadi. Saya bisa bilang bahwa bearish ini masih bisa turun sampai level paling terendah menurut saya di seputaran sinilah 1.32637. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia naik lagi ke posisi tertinggi di seputaran 1.28289. Nah, ini dia. Ini dia arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat untuk gold. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold, arah pergerakan gold hari ini, menurut analisa saya, gold ini walaupun tendensi bearish sangat kuat, tapi hati-hati pembalikan arah. Saya memprediksikan bahwa apabila bearish ini terjadi, dia bisa turun sampai level paling terendah di posisi 2404. Tapi hati-hati pembalikan arah, bullish terjadi, bisa keluar dari jalur dan dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi 2467. Nah, ini dia arah yang akan terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang hari ini
dia mengalami tendensi pelemahan, bearish yang sangat luar biasa. Saya pikir bearish ini masih terus berlangsung tapi sudah tidak kuat lagi. Saya pikir bearish ini akan sampai di level paling terendah itu di posisi 129.965. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi ke level paling tertinggi di posisi 146.726. Nah, ini adalah apa yang akan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.